Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina al-karim Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ala ashabihi wa ala man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita bisa bertemu kembali, belajar lagi anak-anakku. Kita akan belajar di tema 2. Sekarang sudah masuk tema yang baru, tema 2. Untuk subtema 1 dan 2 untuk mata pelajarannya bahasa Indonesia. Di tema 2 ini kita akan belajar banyak tentang dongeng. Nah, sebelum kita belajar tentang dongeng, yuk kita pelajari dulu apa itu dongeng. Ya, dongeng adalah bentuk sastra lama yang bercerita tentang suatu kejadian yang luar biasa yang penuh khayalan atau fiksi, yang dianggap oleh masyarakat suatu hal yang tidak benar-benar terjadi. Dongeng merupakan bentuk cerita tradisional atau cerita yang disampaikan secara turun-temurun dari nenek moyangnya. Dongeng ini berfungsi untuk menyampaikan ajaran moral, mendidik, dan juga menghibur. Dulu ketika saya masih kecil, kakek itu sering bercerita, berdongeng, dia mendongengkan cerita-cerita. Jadi cucu-cucu kakek itu kemudian dikumpulkan, kemudian ceritakan. Nah, ini hal yang menarik yang selalu teringat sampai saat ini, dan pelajaran-pelajaran yang sederhana mungkin itu ya, ada pengajaran-pengajaran tentang akhlak itu tersampaikan melalui dongeng-dongeng yang disampaikan oleh kakek. Itu dongeng ya. Dongeng ini biasanya terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah pendahuluan dongeng, kemudian peristiwa atau isi, kemudian diakhiri dengan penutup. Pendahuluan ini merupakan kalimat pengantar untuk memulai sebuah dongeng. Peristiwa atau isi merupakan bentuk kejadian yang disusun berdasarkan urutan waktu. Penutup adalah akhir dari bagian cerita yang dibuat untuk mengakhiri cerita. Kalimat penutup yang sering digunakan dalam dongeng misalnya, mereka hidup bahagia selamanya, dan sebagainya. Itu adalah bagian-bagian yang terdapat di dalam dongeng. Kemudian dongeng ini biasanya menceritakan tentang alur yang sederhana, jadi tidak seperti novel atau cerita cerpen atau apa yang ceritanya kompleks atau banyak cerita, tapi dongeng ini sederhana. Penulisan dongeng ini dalam alur cerita yang singkat dan kadang bergerak cepat. Ketika menceritakan atau menulis dongeng, biasanya karakter tokoh ini tidak diceritakan secara rinci. Dongeng ini biasanya ditulis seperti gaya cerita dalam bentuk lisan gitu ya. Jadi seperti cerita lisan, cerita langsung diomongkan. Serta pendahuluan dalam cerita ini sangat singkat, langsung pada topik yang ingin diceritakan oleh pendongeng. Ada beberapa jenis dongeng yang kita kenal ya. Yang pertama adalah mite atau mitologi. Mite ini adalah bentuk dongeng yang menceritakan hal-hal yang gaib, seperti cerita tentang dewa-dewa, tentang peri, tentang Tuhan, dan sebagainya. Ini adalah mite. Kemudian jenis yang lainnya adalah sage. Sage ini adalah cerita dongeng tentang kepahlawanan, keperkasaan atau kesaktian. Sebagaimana cerita di sini dongeng tentang kesaktian dari Patih Gajah Mada. Kemudian fabel. Kalau fabel ini adalah dongeng tentang binatang yang bisa berbicara atau bertingkah laku seperti manusia. Ada juga jenis dongeng yang lain, legenda. Legenda ini adalah bentuk dongeng yang menceritakan tentang suatu peristiwa, mengenai asal-usul suatu benda ataupun tempat. Misalnya legenda Baru Kelinting ya, di dekat kita ada legenda Baru Kelinting, di sekitar kita itu di
Ambarawa itu ya, ada legenda tentang Baru Kelinting. Kemudian ada cerita jenaka. Cerita jenaka ini adalah cerita yang berkembang dalam masyarakat yang bersifat lucu atau komedi serta dapat membangkitkan tawang. Contohnya adalah cerita Pak Belalang. Kemudian jenis dongeng yang lain adalah cerita Pelipur Lara. Ini adalah bentuk cerita yang bertujuan untuk menghibur para tamu dalam suatu perjamuan dan diceritakan oleh seorang ahli cerita. Kalau di Jawa misalnya ada wayang yang diceritakan oleh seorang dalang. Kemudian jenis dongeng yang lain adalah cerita perumpamaan. Ini adalah bentuk dongeng yang mengandung kiasan atau ibarat nasihat-nasihat yang bersifat mendidik. Misalnya contoh seorang haji yang pelit. Kemudian cerita daerah yang lain, cerita yang tumbuh dan berkembang di suatu daerah. Ini adalah jenis yang terakhir, cerita daerah. Di dalam dongeng terdapat unsur-unsur intrinsik dongeng. Yang pertama di unsur-unsur intrinsik itu adalah tema. Tema adalah ide pokok dari cerita dan merupakan patokan untuk membangun suatu cerita. Kemudian alur. Alur adalah jalan cerita yang diurutkan berdasarkan sebab akibat ataupun berdasarkan urutan waktu. Kemudian penokohan atau tokoh, ini adalah proses penampilan tokoh dengan watak dan sifat-sifatnya. Kemudian ada tokoh. Tokoh dalam dongeng dapat berupa manusia, hewan yang memiliki sifat-sifat yang berbeda-beda. Kadang tokoh ini jahat, baik, ramah. Ada juga yang tokohnya kadang sombong, penyabar, dermawan dan sebagainya. Kemudian ada latar. Untuk unsur intrinsik dongeng yang lain adalah latar. Latar ini adalah unsur pembentuk cerita yang menunjukkan di mana dan kapan cerita itu terjadi. Ini adalah latar. Kemudian yang terakhir ada amanat. Amanat ini adalah pesan. Jadi setiap dongeng itu biasanya ada pesan yang ingin disampaikan oleh pendongeng untuk menyampaikan pesan-pesan kebaikan. Dinamakan amanat. Amanat ini adalah pesan yang ingin disampaikan pengarang dongeng kepada pembaca melalui cerita yang dibuatnya. Tokoh dalam dongeng ini kadang memiliki karakter atau watak yang berbeda-beda. Ada tokoh yang mendukung tokoh utama atau namanya protagonis. Kemudian ada karakter atau tokoh yang menentang tokoh utama atau antagonis. Kemudian ada juga tokoh yang netral. Netral ini tidak mendukung atau menentang tokoh utama. Dan tokoh dalam dongeng ini biasanya disampaikan secara langsung oleh pembuat dongeng, yaitu dengan langsung memberi nama atau sebutan kepada tokohnya. Karakter tokoh dalam dongeng ini ditemukan dengan banyak cara. Antara lain, pertama misalnya disampaikan secara langsung oleh pembuat dongeng. Kemudian kadang juga disampaikan melalui percakapan antara tokoh yang ada di dalam dongeng. Kemudian kadang disampaikan oleh tokoh yang lain, namanya, asalnya dan sebagainya. Kemudian ada juga kadang kita mengetahuinya melalui pendapat tokoh lain yang ada dalam dongeng tersebut. Dongeng ini biasanya berisi pesan atau amanat yang ingin disampaikan oleh pengarang kepada pembaca. Untuk menemukan pesan tersebut, ini kita dapat menyimak atau membacanya dengan cermat, dengan hati-hati gitu ya. Setelah itu kita dapat mencatat tokoh dan watak tokoh serta latar dongeng dan peristiwa penting yang dalam dongeng tersebut. Kemudian setelah menyimak dongeng itu, maka kita dapat menceritakan ulang dongeng tersebut dengan bahasa kita sendiri. Untuk memahami dongeng ini, kita juga dapat memahami isi dongeng dengan menjawab pertanyaan 5W1H gitu ya. Yang sama ketika kita mau membuat berita. Apa yang terjadi di dalam dongeng itu? Terjadi di mana? Ini kita mengetahui latarnya.
kapan, ini waktunya kapan, siapa, kita bertanya siapa yang ada di dalam dongeng, maka kita akan mengetahui tokohnya, mengapa dan bagaimana, kita akan mengetahui alur ceritanya. Informasi dalam dongeng ini dapat ditulis juga dalam bentuk peta pikiran untuk memudah kita dalam mengingat isi dongeng. Peta pikiran ini membuat orang yang membacanya akan lebih mudah memahami dan mengingat isi dongeng. Informasi dalam peta pikiran ini ditulis dengan bahasa yang singkat dan mudah dipahami. Ketika kita membaca teks atau dongeng, maka ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam baca teks. Yang pertama adalah lafalnya. Lafalnya adalah mengucapkan kata dengan tepat. Kemudian menggunakan frasa yang tepat pula. Kemudian intonasi suara. Kalimat yang diakhiri dengan tanda titik, maka intonasi suaranya datar. Kemudian kalimat yang diakhiri dengan tanda tanya, intonasi suaranya menurun. Kalimat yang diakhiri tanda seru, maka intonasi suaranya naik. Kemudian ekspresi. Ekspresi ini adalah wajah anak ketika membaca, maka dengan mengeluarkan ekspresi sesuai dengan apa yang dibaca. Ketika yang dibaca sedih, maka ekspresi wajahnya sedih juga. Dengan tanda baca, jika saat membaca bertemu dengan tanda koma, maka pembaca berhenti membaca sebentar lalu dilanjut. Jika saat membaca bertemu tanda titik, maka membaca berhenti, kemudian membaca yang mulai lagi. Kemudian suara yang lantang dan dapat didengar oleh orang lain dengan jelas. Ini beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam ketika kita membaca cerita. Demikian yang saya sampaikan. Terima kasih. Sampai jumpa di kesempatan yang lain. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.